Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Yusron. Kali ini saya akan sharing tentang implementasi neural network dan virtual reality pada sistem penunjang keputusan. Oke, yang pertama adalah neural network dan virtual reality dalam penunjang keputusan. Virtual reality sendiri merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berasal di dalam lingkungan tersebut. Dalam bahasa Indonesia, virtual reality dikenal dengan istilah realitas maya. Jadi kembali lagi ke pengertian utamanya adalah merupakan sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya. Jadi yang ada di dunia maya itu istilahnya diwujudkan secara nyata gitu oleh si VR ini, disimulasikan oleh komputer sehingga pengguna merasa dalam lingkungan tersebut. Cara kerja virtual reality tersebut dimulai dengan user melihat suatu dunia semu yang sebenarnya merupakan gambar-gambar dinamis hasil dari simulasi komputer. Jadi sebenarnya gambar itu nggak ada, cuman disimulasikan oleh komputer dan dalam bentuk yang secara dinamis gitu loh, diada-adain. Kemudian melalui alat berbentuk seperti kacamata yang terdapat di gambar ditempelin di muka seperti kacamata ini, virtual reality seorang user dapat berinteraksi dengan dunia semu dan mendapatkan umpan balik yang seolah-olah nyata, baik secara fisik maupun fiksi. Jadi seolah-olah usernya itu ada di suatu tempat yang tempat itu sebenarnya maya gitu loh, melalui si virtual ini. Untuk contoh virtual reality-nya adalah cardboard milik Google seperti di gambar ini. Ini merupakan sebuah cardboard yang diciptakan oleh Google. Pengguna dapat menikmati pengalaman seru tentang dunia VR menggunakan aplikasi yang ada di Android. Aplikasinya biasanya download di Play Store. Dengan menggunakan cardboard, kita juga bisa melihat Google Earth dan menuju tempat tertentu bersama cardboard, melakukan tur ke Versailles serta ditemani pemandu wisata, menonton video, melihat foto dengan sudut 360 derajat, bahkan sampai dengan mempelajari artefak budaya. Jadi selain bisa membawa user ke dunia maya, kita juga bisa melihat foto dengan sudut 360 derajat. Artinya satu putaran penuh. Selain foto, bisa juga video dan bahkan mempelajari sebuah artefak budaya. Jadi seperti benda-benda zaman dulu atau hewan zaman dulu. Yang selanjutnya adalah VRSI. Merupakan produk VR yang dapat memberikan pengalaman luar biasa. Ini contoh gambarnya. Kamu bisa lihat video dengan sudut 360 derajat serta membawamu ke berbagai tempat dan event menarik seperti berada di New York, menikmati pantai, menikmati video musik, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada yang namanya cardboard kamera. Produk ini memiliki keunggulan yaitu dengan mengambil gambar dengan sudut 360 derajat, sehingga gambar bisa dilihat dari berbagai sudut. Ketika kamu sedang berliburan di tempat menarik, produk VR ini tidak boleh dilewatkan. Jadi sebenarnya si VRSI dan VR Google ini komponennya adalah kamera ini. Tapi spesifik kameranya sendiri pun ada dia untuk memotret 360 derajat satu putaran penuh. Nah, kemudian si VRSI ini pun dia memungkinkan kita berada di tempat lain seperti di New York, menikmati pantai, menikmati video, musik, serta lain sebagainya. Lalu kemudian ada neural network. Neural network sendiri merupakan kategori ilmu soft computing
Neural network sebenarnya mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Jadi si neural network ini sebenarnya adaptasi dari cara kerja otak manusia. Seperti yang kita ketahui, misalkan seorang manusia atau seorang anak kecil bisa merasakan sesuatu ketika dia memegang benda panas atau benda dingin, dan outputnya dia bisa mengatakan, oh ini dingin, oh ini panas gitu. Lalu output diperoleh dari variasi stimulasi dan proses yang terjadi dalam otak manusia. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses dalam otak. Misalnya yang terjadi pada anak-anak, seperti yang saya katakan tadi, mereka mampu belajar untuk melakukan pengenalan meskipun mereka tidak mengetahui algoritma apa yang digunakan. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia ini merupakan sebuah keunggulan dalam kajian ilmu pengetahuan yang sampai saat ini pun masih terus dikaji dan masih terus dikembangkan si ilmu pengetahuan tersebut. Karena asalnya pun dari neuron, istilahnya neuron itu saraf-saraf dalam otak manusia. Fungsi neural network sendiri yang pertama adalah pengklasifikasian pola, kemudian memetakan pola dari input ke pola baru yang didapat dari output, lalu penyimpanan pola yang akan dipanggil kembali, memetakan pola sejenis, pengoptimasi permasalahan, serta untuk prediksi. Konsep neural network yang pertama adalah proses kerja jaringan saraf pada otak manusia. Ini kembali lagi ini mengadaptasi pada proses kerja manusia. Jadi dasar neural network dimulai dari otak manusia, di mana otak memuat sekitar 1011 neuron. Neuron ini berfungsi memproses setiap informasi yang masuk. Satu neuron memiliki satu akson dan minimal satu dendrit. Setiap sel saraf terhubung dengan saraf lain. Jumlahnya mencapai sekitar 104 sinapsis. Masing-masing sel itu saling berinteraksi satu sama lain yang menghasilkan kemampuan tertentu pada kerja otak manusia. Nah, ini merupakan bagan-bagan dalam neuron. Pertama adalah dendrit, berfungsi untuk mengirimkan impuls yang diterima ke badan sel saraf. Kemudian ada akson yang berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Lalu ada sinapsis, berfungsi sebagai unit fungsional di antara dua sel saraf. Proses yang terjadi pada otak manusia adalah sebuah neuron menerima impuls dari neuron lain melalui dendrit dan mengirimkan sinyal yang dihasilkan oleh badan sel melalui akson. Akson dari sel saraf ini bercabang dan berhubungan dengan dendrit dari sel saraf lain dengan cara mengirimkan impuls melalui sinapsis. Sinapsis dalam unit fungsional antara dua buah sel saraf, misal A dan B, di mana yang satu adalah serabut akson dari neuron A dan satu lagi adalah dendrit dari neuron B. Kekuatan sinapsis bisa menurun meningkat tergantung seberapa besar tingkat propagasi penyiaran sinyal yang diterimanya. Impuls sinyal informasi akan diterima oleh neuron lain jika memenuhi batasan tertentu yang sering disebut dengan nilai ambang. Kemudian struktur neural network sendiri dari struktur neuron pada otak manusia dan proses kerja yang dijelaskan di atas, maka konsep dasar pembangunan neural network buatan yang disebut dengan artificial neural network terbentuk. Ide mendasar dari artificial neural network adalah mengadopsi mekanisme berpikir sebuah sistem atau aplikasi yang menyerupai otak manusia, baik untuk pemrosesan berbagai sinyal elemen yang diterima, toleransi terhadap kesalahan error, dan juga parallel processing. Nah, karakteristik dari artificial neural network dilihat dari hubungan antara neuron, metode penentuan bobot dari tiap koneksi, dan fungsi aktivasinya. Pada gambar ini terdapat sebuah bagan aktivasi artificial neural network. Ada bobot,
Yang pertama adalah input neuron, prosesnya pada bobot, kemudian diolah melalui fungsi aktivasi dan mengeluarkan output. Untuk implementasi neural net dan virtual reality dalam penyampaian keputusan, di sini saya mengambil contoh komunikasi antara klien dan programmer. Seorang klien mengungkapkan ingin punya aplikasi yang dapat digunakan di semua platform. Kemudian programmer butuh spesifikasi detail dari klien sesuai dengan keinginan klien dan seperti apa aplikasi yang akan dibuatnya. Dengan menggunakan virtual reality yang terintegrasi dengan neural network, klien dapat dengan mudah mengembangkan aplikasi yang ingin dimilikinya secara detail. Misalkan, aplikasi bisa dibuka di handphone, tablet, serta PC. Tampilan aplikasi responsif saat dibuka di berbagai platform. Keamanan aplikasi terjamin karena menyimpan data pribadi. Tampilan aplikasi yang menarik yang memiliki UI UX yang bagus. Aplikasi tidak berat dijalankan. Aplikasi tidak mengandung konten plagiat. Terdapat fitur tema sesuai dengan user. Nah, sini terdapat gambar yang mencontohkan jika seorang klien mengirimkan permintaan ke programmer tidak memakai virtual reality, yang terjadi adalah programmer susah tidur, programmer misalkan merasa resah, dan programmer merasa kaget ketika ada perubahan. Namun ketika seorang klien memberikan keinginan ke programmer melalui VR, yang terjadi adalah klien mengatakan, bro, gue pengen aplikasi yang begini nih. Terus programmer mengatakan, oke bro, gampang itu mah, karena udah terdeskripsi oleh si VR tersebut dan udah masuk ke catatan si programmernya. Yang terjadi adalah klien senang dan programmer pun senang. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.